Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kedua kita di sub pembelajaran yang keempat, pesan Quran surat An-Nasr. Silakan anak-anak ibu semua siapkan alat tulisnya. Yang penting silakan dicatat. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah dan tergolong surah Makkiyah. An-Nasr sendiri diambil dari ayat yang pertama yang artinya pertolongan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak menghadapi perlawanan. Para pengikut Nabi ada yang diusir, difitnah, sampai diperangi dan dibunuh. Sebenarnya jumlah orang kafir lebih banyak dibanding orang-orang yang sudah beriman. Meskipun berjumlah lebih sedikit, pengikut Nabi tetap berusaha tegar dan berani. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karenanya, tak satu pun orang mukmin yang gentar menghadapi perlawanan, tekanan ataupun intimidasi dari orang-orang kafir. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbuktilah dalam beberapa peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah terdesak diperangi, walaupun jumlah mereka sedikit, kemenangan tetap berpihak kepada orang mukmin. Contohnya peristiwa perang Badar. Jumlah tentara Rasulullah SAW hanya 1.000 orang, sedangkan tentara kafir Quraisy 3.000 orang. Pada saat perang berkecamuk, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara berupa malaikat yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir, sehingga pengikut Rasulullah SAW memperoleh kemenangan yang gemilang. Ada 2 hal yang dicatat surat An-Nasr saat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun dan orang mukmin memperoleh kemenangan. Yang pertama, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka hidayah. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah ini juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Kedua, orang-orang mukmin membaca tasbih karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perasaan rendah hati. Membaca tasbih adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Mengapa? Karena biasanya kemenangan selalu disangka itu hasil kerja mereka, dan biasanya mereka bersikap sombong. Padahal kemenangan itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata jasa para pejuang. Setelah meraih kemenangan, orang mukmin seharusnya membaca tasbih, subhanallah, dan istighfar, astagfirullah, agar terhindar
dari perasaan takabur atau sombong. Nah, anak-anak ibu semua, dari penjelasan ibu tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pokok isi surat An-Nasr ada dua, yaitu yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Anak-anak ibu semua, kita semua sekarang dalam proses peperangan. Peperangan kita yaitu berperang melawan virus. Nah, di sini anak-anak ibu semua, bertasbihlah, pujilah nama Allah, mohonlah ampun kepada Allah agar musibah ini cepat diangkat dan kita dapat melaksanakan tugas kita seperti sedia kala. Anak-anak ibu semuanya, bertasbihlah dan beristighfarlah. Ingatlah Allah dalam setiap langkah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dengan tak bosan-bosannya ibu ingatkan anak-anak ibu semua untuk istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan mengaji, karena dengan membaca Al-Quran dan memahami arti Al-Quran, kita sudah mencintai Al-Quran. Jadilah generasi pecinta Al-Quran. Tetap semangat walaupun kita sedang dilanda musibah. Jangan terlena, jangan bermalas-malasan. Semoga semua musibah ini segera berakhir. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.